Ini si Danang kemana ya? Katanya ada perlu sama aku. Tapi perlu apa ya? Tumben-tumbenan banget Danang itu mau kesini. Tapi kalau semisalnya Danang itu butuh bantuan aku mau bantu kok. Kasihan si Danang. Dia itu kan sempat angkara di sini, nggak punya siapa-siapa. Ya, semoga aja nggak ada hal yang lainnya. Tapi mana ya si Danang ya? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Apa aku coba telepon ya? Takutnya ada apa-apa di jalan. Aduh, Danang. Yaudah deh, aku coba telepon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin. Ya Nang, yaudah langsung masuk aja. Ya Kevin. Permisi Kevin. Ya Nang, duduk Nang. Ini tumben-tumbenan Nang kamu kesini, ada apa? Jadi gini Kevin. Sebenarnya aku kesini ini ada kepentingan sama kamu Kevin. Emangnya kepentingan apa Nang? Gini Kevin. Sebenarnya aku ini mau sedikit curhat sama kamu. Ya, soal kehidupan aku Kevin. Kamu mau curhat apa emangnya? Kan kamu tahu sendiri Kevin, gimana keadaan keluarga aku dan perekonomian keluarga aku. Jadi aku itu selalu disindir Kevin, baik sama tetangga, teman-teman aku. Ya intinya kenapa kehidupan aku ini gak pernah berubah dari sejak orang tua aku itu ada. Jadi aku itu ngerasa malu Kevin. Dan sebenarnya aku juga ada perlu sama kamu Kevin. Udah Nang, ngomong aja, ada perlu apa? Gini Kevin, aku ini kan sebenarnya punya niatan untuk merantau Kevin. Dan aku kesini mau menggadai HP aku. Untuk aku pinjam uang Kevin. Soalnya aku ini nggak punya uang untuk biaya keluar kota. Kamu serius mau nggadai HP kamu Nang? Emangnya kamu itu butuh uang berapa Nang? Kalau aku sih maunya uangnya itu 300.000 Kevin. Cuman 300.000 Nang? Iya Kevin. Loh? Ya kalau bagi kamu kan sedikit uang 300.000. Cuman buat aku itu uang besar Kevin. Aku soalnya lihat-lihat di sosial media itu ongkos travel ya kurang lebih 250 Kevin. Terus 50.000-nya itu buat aku ya beli makan gimana gitu Kevin. Kan juga aku belum tentu sampai luar kota bisa langsung dapat kerja Kevin. Iya Nang, aku paham kok. Tapi ya bukan gitu caranya. Jangan bilang ke aku itu uang kecil. Enggak, bukan itu maksud aku Nang. Maksud aku itu kalau cuma 300.000 Nang, aku bakal pinjemin kok ke kamu. Nggak usah kamu gadai HP kamu ini. Tapi Kevin, aku takut masih belum bisa ganti dengan cepat Kevin. Makanya itu handphone aku ini buat jaminan aja sama kamu. Terus nanti kalau kamu semisalnya sudah di luar kota, terus kamu nggak pegang handphone, kan malah susah Nang. Iya juga sih Kevin. Cuman mau gimana lagi Kevin? Masa iya Kevin,
kamu mau pinjemin aku uang tanpa aku memberikan jaminan. Iya, aku juga bingung, Nang. Apalagi uang yang kamu butuhkan itu cuma 300.000. Ya udah deh. Kalau kamu emang maunya mau gadai HP ke aku, ya udah nggak apa-apa, aku terima kok. Iya deh Kevin, nggak apa. Kamu bisa bayar ke aku nanti aja setelah kamu dapat kerja, ataupun kamu sudah ada uang, ataupun sudah ada tabungan, gampang ya. Iya ya Kevin. Aku jadi kasihan, Nang, sama kamu, Nang. Dulu aku sebelum kayak gini, aku juga seperti ini, seperti kayak kamu, Nang. Iya Kevin. Ini ada uang 400.000, Nang. Ini, Nang. Aku kan pinjamnya 300.000 Kevin. Iya, Nang, aku tahu. Udahlah, nanti kalau misalnya kamu mau bayar utang sama aku, bayar 300 aja. Anggap 100.000 itu uang dari aku. Allah, makasih banyak ya Kevin. Kamu ini memang teman aku yang terbaik. Iya, Nang, sama-sama, Doakan Nang. aku nanti sesampainya di luar kota, aku bisa cepat-cepat dapat kerja sehingga aku bisa langsung menebus HP ini, Kevin. Amin, amin, Nang. Udah, kamu nggak perlu mikirin ini menebus HP ini. Yang penting kamu itu di sana udah dapat kerja, terus udah dapat uang. Gampang deh kalau masalah bayar utang ke aku. Kamu bisa aja kapan bayar sama aku. Iya Kevin. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung pulang dulu ya Kevin. Soalnya aku mau siap-siap, besok aku langsung mau berangkat. Oh gitu. Ya. Ya udah, Nang. Gak apa-apa. Makasih ya Kevin. Iya, Nang, hati-hati kamu di jalan ya. Ya, waalaikumsalam. Hati, Nang. Iya. Alhamdulillah, aku sudah menemukan pinjaman uang. Ya, meskipun aku harus menggadai HP aku. Semoga aja ini bermanfaat dan cukup untuk biaya aku keluar kota. Amin. Ya udah deh, aku langsung pulang aja untuk siap-siap. Kasian banget ya si Danang. Dari dulu keadaannya nggak berubah-berubah. Tapi Danang itu orang yang baik kok. Terus ya rajin, terus sopan. Tapi kenapa ya Allah Engkau tidak menaikkan derajat Danang? Aduh, Nang, kasihan banget, Nang. Ya udah deh, mending aku masuk. Astagfirullah. Aduh, ya Allah, bisa-bisanya sih aku jadi korban perampokan. Alhamdulillah, tapi untung aja aku masih selamat. Aduh, aku bener-bener gak habis pikir. Kalau dilihat-lihat, supirnya baik banget, tapi ternyata dia itu perampok. Aduh, mana dompet aku ada di tas itu lagi. Tapi untung aja aku naruh handphone di sini. Kalau sampai handphone aku ini ada di tas, bisa-bisa kan juga diambil. Terus aku mau hubungin orang-orang lewat apa? Mana ini juga bukan daerah aku lagi. Aduh, ya Allah. Aduh, badan aku masih gemeteran. Aku masih trauma atas kejadian itu. Ya Allah. Terus ini gimana ya? Aku harus kemana? Aduh. Mana aku juga nggak tahu tempat itu masih jauh atau masih udah deket. Aduh ya Allah, ada-ada aja sih. Apa aku tanya sama orang aja ya? Mungkin orang tahu alamat yang aku tuju. Iya. Oh, ini ada orang. Ya udah deh, aku tanya aja bentar lagi. Mas, berhenti Mas, stop dulu. Iya, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Jadi gini Mas, saya mau nanya alamat sama Mas. Kalau boleh tahu, Desa Kalibagor itu jauh ya Mas? Emangnya kenapa Mbaknya kok nanya Desa Kalibagor?
Ya, ada kepentingan mas, saya mau ke sana. Oh ya, tapi bilang dulu Mbak kepentingannya apa. Nanti saya kasih tahu. Jadi gini mas, aduh ceritanya rada panjang mas. Kebetulan di sana itu ada perusahaan cabang papa saya, dan papa saya itu mau ngasih perusahaan itu sama saya, dan saya belum pernah sekalipun ke desa Kalibagor. Desa atau kecamatan ya? Ya itulah mas, nama perusahaannya tuh PT Aksana Jaya. Mungkin masnya tahu. Saya mau ke sana mas. Kira-kira ini masih jauh atau enggak ya? Kalau desa Kalibagor jauh masih Mbak. Hah? Masih jauh mas? Emangnya sejauh apa mas? Ya masih jauh Mbak. Ya mungkin masih 5 kiloan Mbak. Hah? 5 kilo lagi mas? Iya Mbak. Aduh, itu kan jauh banget buat saya yang jalan kaki. Tunggu, Mbaknya ini orang kaya ya? Tapi kok jalan kaki Mbak? Iya mas, saya habis dirampok sama tukang taksi. Hah? Dirampok? Iya mas, untung aja tinggal handphone saya ini tersisa. Karena tadi saya habis WhatsAppan, saya taruh sini kantong. Aduh. Mbaknya dirampok di mana? Tadi mas di jalan sana. Oh, kasihan banget Mbaknya. Iya mas, tas saya, dompet saya semuanya diambil. Ya kecuali handphone ini, karena handphone ini kan saya amankan di kantong saya. Oh gitu. Aduh, 5 kilo lagi jauh. Gini mas, kalau masnya nggak keberatan sih, gimana kalau saya minta tolong mas buat anterin saya ke desa Kalibagor? Hah? Anterin Mbaknya? Gimana Jack? Harus ada uang lah. Iya Mbak, harus ada uangnya. Masa saya nganterin Mbaknya gak dibayar sih? Aduh, kebetulan uang tunai saya kan nggak ada ya mas. Saya kan udah bilang sama mas kalau dompet saya, tas saya itu dirampok. Aduh, gimana ya saya bayarnya sama mas? Ya saya gak tahu juga Mbak. Intinya Mbaknya ini harus bayar. Ya buat beli bensin dan buat beli rokok saya Mbak. Oh, jadi gitu ya mas. Duh, gimana ya mas? Tapi saya bener-bener butuh soalnya bantuan mas buat ke desa Kalibagor. Ya udah, kalau Mbaknya butuh, saya suruh teman saya di sini. Saya nganterin Mbaknya. Ya, tapi saya kan nggak punya uang mas buat bayar mas. Aduh, gimana ya Mbak? Gini aja deh. Gini, gimana kalau jaminannya handphone saya mas? Gini maksudnya. Ini mas bawa dulu, nanti setelah sampai di tujuan kan ada anak buah papa saya tuh, nanti saya bayar mas di sana. Ya ini meyakinkan mas kalau saya nggak bakal kabur, pasti bayar mas. Gimana? Oh, ya udah kalau gitu gak apa-apa. Serius nggak apa-apa mas? Ya serius. Ya udah kalau kayak gitu, ini pegang HP-nya. Nanti kalau sudah di tujuan saya tukar sama uang ya. Iya ya Mbak. Ya udah, makasih banyak ya mas. Ini kita kemana mas? Ke sana atau ke sana? Ke sana Mbak. Ayo Jack, naik Jack. Ayo. Loh, maksudnya gimana sih mas? Mas kan saya, mas! Loh, mas! Loh. Mbak itu kenapa ya? Tolong! Aduh, gimana sih? Kenapa Mbak? Aduh, dia ngambil handphone saya mas. Mas, ya Allah jahat banget sih. Mbak. Padahal dia tahu kalau saya itu udah dicopet mas, saya itu udah dirampok, tapi dia malah nyopet handphone saya. Aduh. Loh, berarti barusan itu nyopet Mbak? Iya mas, dia ambil HP saya. Katanya dia mau bantuin saya. Loh, terus ini Mbaknya orang mana Mbak? Saya orang kota mas, saya orang Jember. Saya datang ke sini nih karena saya ada kepentingan. Saya mau ke satu daerah, tapi bukannya saya nyampe, tadi saya sudah dirampok, sekarang saya dicopet. Aduh, pokoknya saya kayak sekarang sial banget mas. Astagfirullahaladzim Mbak. Terus Mbak ini sekarang gimana Mbak? Mbak mau pulang atau Mbak ini mau lanjut ke tujuannya Mbak? Enggak deh mas, kayaknya saya mau pulang aja mas. Saya ini takut
Saya takut sial lagi. Nanti yang ketiga kalinya bisa-bisa nyawa saya jadi taruhannya. Kayak ini kayak udah pertanda dari Allah, Mas. Udah 2 kali saya ini ya keapesan. Lagian mbaknya juga gak mau hati-hati, Mbak. Aduh, saya ini juga nggak nyangka, Mas. 2 orang yang barusan datang itu orang baik-baik, tapi dia malah tega banget nyopet handphone saya. Ya udah, kalau misalkan Mbak mau pulang, kebetulan kalau dari arah sini jalan raya ini sekitar 2 km, Mbak lurus aja terus belok kiri. Yang bikin saya bingung itu, Mas, saya nggak punya uang, udah nggak punya apa-apa saya, Mas, cuma diri saya aja. Aduh, gimana ini ya? Kalau misalkan aku bantu, gak mungkin. Karena aku ini lagi butuh uang juga. Kalau misalkan mbaknya mau pulang, saya bisa bantu mbaknya. Masnya mau bantuin saya? Emangnya mau bantuin gimana, Mas? Mas mau anterin saya pulang? Iya, enggak sih mbak. Soalnya saya mau ngantar nggak punya kendaraan. Tapi saya bisa membantu dengan hal lain, mbak. Dengan hal lain, Mas? Maksudnya dengan hal lain gimana ya, Mas? Saya bisa memberikan ongkos pulang buat mbak. Ongkos pulang? Maksudnya Mas mau ngasih saya uang gitu? Iya mbak. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Mbak ini ada kepentingan apa? Kok bisa datang ke sini? Iya Mas. Jadi kebetulan itu saya dikasih perusahaan sama papa saya. Ya di daerah Kalibagor itu, Mas. PT Aksana Jaya namanya. Iya. Saya inisiatif datang sendiri karena memang dari dulu sampai saat ini pun saya belum pernah ke sana. Ya sebenarnya sih papa saya nawarin buat dianterin, cuma saya kan pinginnya jalan-jalan gitu, Mas. Nggak taunya malah kejadian kayak gini, Mas. Saya udah dirampok, habis itu dicopet. Aduh. Ya udah, yang sabar ya mbak. Lain kali kalau misalkan mbak ini berkunjung ke tempat yang belum pernah mbak kunjungin, minimal harus bawa teman. Takutnya ada apa-apa seperti ini lagi. Iya Mas, iya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang. Oh iya Mas, nama saya Devi. Oh iya mbak Devi. Mas, tapi maaf nih sebelumnya, apa Mas yakin mau ngasih saya ongkos pulang? Iya. Uangnya uang ribuan. Ini apa? Ini buat ongkos mbak Devi pulang. Ya. Tapi apa Mas gak butuh uang ini? Gak apa-apa kok mbak, gak apa-apa, disimpan aja. Gak apa-apa, dipakai aja. Ya Allah, ini beneran Mas? Iya, saya beneran. Mas, saya makasih banyak ya Mas. Makasih Mas sudah membantuin saya. Iya mbak Devi, sama-sama. Sudah kodratnya sama manusia ini harus saling menolong. Iya Mas. Ya Allah, semoga kebaikan Mas Danang ini sama Allah dibalas ya Mas. Iya mbak Devi. Sebentar Mas. Kalau saya boleh tahu, Mas Danang asli orang sini? Ya, kebetulan saya asli orang sini. Oh, iya Mas. Ya sudah, gimana kalau sekarang saya langsung anterin mbak Devi ke tukang ojek. Tukang ojeknya di sebelah sana mbak. Oh, boleh Biar Mas. mbak cepat sampai rumah dan sekalian bisa mbak menenangkan pikiran mbak. Iya Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, mari silakan. Iya. Ya. Mari Mas Danang dulu. Gak apa-apa deh, ongkos aku keluar kota meskipun berkurang, lagian kan tindakan aku baik untuk bantu orang. Pasti insya Allah diganti rezeki lain. Mas Danang, ayo. Iya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aja apa yang menjadi tujuan aku, apa yang menjadi tekad aku, apa yang menjadi niatan aku bisa terpenuhi ya Allah. Dan semoga aku bisa sukses nanti dan aku bisa merubah keadaan keluarga aku di sini sehingga keluarga aku termasuk juga aku nggak pernah akan direndahkan lagi sama seseorang. Amin. Ya udah deh, aku berangkat dulu. Aku tunggu di sana aja. Nanti kan enak travelnya, langsung bisa ketemu sama aku. Bismillahirrahmanirrahim.
nikah lagi. Ketemu lagi sama orang miskin. Kamu mau kemana? Kok sampai bawa-bawa tas besar kayak gitu? Apaan sih Hikmah, Agung? Kok kerjaan kalian tiap hari ini selalu menghina aku? Ya kalau orang kaya memang kayak gini, Nang. Ini namanya iseng. Tunggu, kamu kok gak jawab pertanyaan pacar aku? Kamu ngapain bawa tas segala, ha? Aku mau merantau keluar kota. Aku sekarang mau berangkat ke Surabaya, Gung. Emangnya kenapa, Gung? Hah? Mau merantau? Aduh, Nang. Kamu ngapain pakai acara mau merantau segala? Kenapa? Kamu udah gak kuat karena keluarga kamu ini sering dihina sama warga di sini. Apaan sih kamu, Gung? Kok selalu bawa keluarga aku? Gung, aku tahu, Gung. Keluarga aku memang selalu direndahkan sama warga di sini, termasuk kalian berdua. Tapi tolonglah, Gung, nggak usah diperpanjang. Iya. Lagian ya, Nang, kamu ngapain sampai mau merantau ke Surabaya? Emangnya kamu yakin kamu di sana bakal keterima kerja? Ya, yang ada kamu di sana tuh jadi babu dan pulang-pulang kamu gak akan sukses, Nang. Kamu ya, kalau kerja di Surabaya, kamu paling cuma jadi kuli bangunan, Iya, atau enggak jadi pengamen, atau kamu ngemis aja tuh gitu. Paling bagus aja kalau di luar kota itu mungkin dia jadi security, sayang. Iya sayang, tapi kalau security itu kan harus punya sertifikat garda pratama. Kalau dia kan nggak mungkin punya. Ya, Mungkin kamu punya sertifikat grada Hansip gitu ya? Maksudnya Linmas, lindungan masyarakat. Nang, sampai kapanpun nih ya, meskipun kamu kerja ke luar kota, ke Surabaya, ke Jakarta sekalipun, hidup kamu tuh nggak bakal berubah. Kamu bakal tetap jadi orang miskin. Yang ada kalau kamu merantau, nanti keluarga kamu semakin dihina sama warga di sini. Soalnya pasti bilang gini, oh anak ibu sudah merantau ya, mau ngubah hidupnya. Tapi percuma, Bu, kehidupan ibu, keluarga ibu ini nggak kira berubah, tetap aja jadi orang miskin. Pasti ngomong kayak gitu warga, Nang. nggak apa-apa. Setiap orang itu memang harus berkomentar, Gung. Ya, aku bakal ngebuktikan kalau aku bisa merubah hidup aku, Gung. Aduh, yakin banget. Untung aja kamu nggak mau waktu dia itu menyatakan cinta sama kamu, sayang. Iya, Kalau iya. enggak, kamu bisa-bisa merantau juga hari ini. Iya iyalah sayangi. Aku nih bukan perempuan bodoh ya. Aku mau sama orang miskin kayak kamu. Nggak mungkin tuh aku mau. Ya, tapi udahlah, Hikmah. Kamu nggak usah bahas-bahas masa lalu. Lagian kan itu sudah lama. Terus sekarang aku juga nggak suka kok sama kamu. Siapa juga yang masih pengen tetap disukain kamu? Najis ya, orang miskin kayak kamu nggak boleh suka sama orang kaya kayak aku. Iya, Hikmah. Aku bakal selalu ingat apa yang dikatakan kamu. Ya, semoga aja aku bisa merubah hidup aku dan aku sukses. Dan aku bisa memilih wanita yang lebih cantik daripada kamu. Mimpi tuh kamu bisa sukses. Nih, kalau misalkan kamu sukses ya, aku berani nerima cinta kamu. Tapi ya, aku tuh sadar kamu nggak akan pernah sukses jadi orang. Nang, dan juga kamu bilang bakal cari wanita yang lebih baik daripada Hikmah. Kamu ngaca ya, kamu ini orang miskin. Nggak mungkin kamu ini bisa menemukan wanita yang lebih baik daripada Hikmah. Kalaupun kamu menemukan wanita ya yang mau sama kamu, mau dijadiin istri atau pacar sama kamu, ya paling-paling Sama-sama perempuannya miskin. itu miskin, dia kerjanya pembantu, ART gitu-gitu pasti. Nang, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu jadi orang miskin, aku yakin, Nang, wanita di luar sana itu gak mau sama kamu. Kalau Iyalah, kamu sayang. mau mencari wanita yang lebih baik daripada Hikmah, kamu harus kaya, kamu harus mapan, harus jadi orang. Ya. Contohnya ya kayak aku. Ya tapi mau jadi orang gimana sayang? Dia aja di sini kerjaannya nggak jelas, ngutang di mana-mana, apalagi di luar kota sayang. Yang ada kamu tuh makin diinjek-injek sama orang. Utang kamu udah ngelunasin ke Bu RT? Hah? Sudah aku cicil kok. Cicil-cicil, jangan cuman cicil ya, langsung dilunasin gitu. Ya gimana mau Udahlah. dilunasin, sayang? Lagian kan Dia itu gak punya uang. Lagian Iya. kan hutang-hutang aku. Kenapa kalian yang repot sih? Udah ya. Aku ini nggak pernah bikin masalah sama kalian. Kalian pikir aku ini takut dari dulu diam sama kalian? Berarti kamu sekarang berani sama aku? Ya udah nih, pukul. Ayo pukul.
bakal aku laporin kamu dan kamu bakal dipenjara, ngerti? Ingat ya, kamu itu orang miskin. Jadi, kalaupun kamu mau ngelaporin atau apa, kamu nggak bakal didengar. Gak jelas banget jadi orang. Aku ingatkan lagi sama kamu ya. Kamu gak usah merantau-merantau segala. Percuma, kamu gak kira sukses. Kamu siapa? Kamu kan bukan keluarga aku. Ya aku memang bukan keluarga Gung. kamu. Lah Gung, kamu nggak usah sombong kayak gitu. Lagian kamu yang kayak orang tua kamu. Kamu dari dulu semenjak lulus SMA, meskipun kamu ini lulusan SMA favorit, kamu itu nggak kerja sampai sekarang. Loh, ya Ya gak apa-apa. udah. Sayang, meskipun aku gak kerja kan aku tetap banyak uang. Kamu minta apa? Selalu aku turutin kan? Iya sayang, sayang bentar deh. Aku jadi penasaran. Kamu sok-sokan mau keluar kota, emang kamu ada duit buat ongkos ke sana, hah? Oh mungkin dia minjem Aduh sama sayang, tetangga. sayang, jangankan minjem sayang. Mungkin ya dia itu hasil mencuri uangnya, ya kan? Kalau ngomong dijaga ya Hikmah. Kamu memang wanita cantik tapi nggak punya aturan. Kamu nggak malu sama apa yang kamu pakai di kepala kamu itu? Ngapain malu? Orang aku ngomong sesuai fakta. ya kan? Warga-warga di sini itu kayaknya udah nggak mau deh ngasih kamu pinjaman uang. Iya, dan juga curiga sayang warga-warga sini sayang. Soalnya gini sayang, orang miskin tiba-tiba mau keluar kota. Kalau keluar kota kan butuh ongkos ya kan? Iya sayang. Dia Sayang, aku tahu sayang. Dia itu mau pergi keluar kota. Pasti kamu mau lari ya, biar kamu nggak bayar hutang-hutang kamu di sini ya. Hikmah, kamu kalau ngomong dijaga ya. Aku pergi keluar kota, aku nggak lari dari tanggung jawab aku. Udahlah, kalian berdua gak usah ikut campur. Gak usah ikut campur dalam masalah hidup aku. Kalian ini bukan keluarga aku, ngerti? Aku tuh bukannya ikut campur ya sama masalah kamu. Cuman aku tuh curiga aja. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu mau merantau. Apa itu nggak bisa dibilang kamu mau lari dari tanggung jawab kamu? Ya enggak lah, aku nggak lari. Aku tujuan keluar kota itu buat apa? Buat bekerja, biar tanggungan aku di sini itu selesai dan aku bisa merubah hidup aku. Udahlah Hikmah, kalian ini nggak usah repot-repot menghina aku. Tujuan seseorang itu beda-beda, rezeki orang-orang itu beda-beda. Jadi nggak usah sok tahu deh tentang apa yang sekarang dijalani sama orang. Tapi kok kamu tuh emang udah yakin banget bakal keterima kerja di sana, hah? kamu emang tahu di sana itu mau kerja apa? Ya, aku bakal kerja seadanya dulu. Tuh kan sayang. Nang, berarti kan sama aja kamu kayak kerja di sini yang serabutan itu, ya kan? Ya. Percuma. Lebih baik kamu tuh di sini aja, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Aku berulang kali ya bilang sama kamu, gak usah ikut campur dengan apa yang menjadi urusan aku. Lagian siapa juga sih yang mau ikut campur? Cuman kita itu curiga sama kamu. Ngerti nggak sih kamu sama orang curiga? Curiga. Kau pikir aku keluarga ini penjahat? Iya memang enggak sih Nang, tapi kan kalau kebanyakan orang miskin kayak kamu terus gak pernah kaya, kebanyakan setahu aku itu bisa-bisanya ya mencuri Nang, dan juga nipu orang. Kebanyakan ya kayak gitu, ya kan? Gung, gak usah keterlaluan deh Gung kalau ngomong Gung. Iya aku Siapa tahu bapak kamu itu yang orang kaya, katanya kerja di kantoran, hasil uangnya hasil korupsi. Kamu jangan nuduh-nuduh sembarangan ya. Ya Kamu udah. bisa dilaporin kalau kayak gini. Loh ya udah, terus kamu kira aku gak bisa ngelaporin kamu? Kamu kan ngomong sembarangan. Tapi kamu tuh orang miskin. Misalkan kamu ngelaporin sekalipun, nggak akan didengar kamu itu. Nang, aku kasih tahu sama kamu ya, kalau kamu berurusan dengan orang kaya seperti kita, yang ada itu membahayakan diri kamu sendiri. Membahayakan diri. Udahlah, intinya aku ini nggak mau berurusan dengan kalian, ngerti? Oh, aku tahu sayang, kenapa dia gak mau berurusan dengan kita? Karena telinga dia itu sudah panas ngedenger hinaan dari kita. Ya pasti panas lah Gung. Kamu aja sama Hikmah ini ngomongnya nggak tahu aturan, ngomong sembarangan juga. Ya tapi Kalian, kalau Gung, aku tahu keluarga kalian berdua ini di sini keluarga terpandang. Iya dong. Jelas. Tapi tolong jangan sampai kamu itu meremehkan orang lain. Di atas langit masih ada langit, Gung. Kamu dijemput mobil ini? Iya nggak mungkin lah sayang. Mana ada orang miskin dijemput sama mobil keren kayak gini.
Atau jangan-jangan teman aku ya? Iya kali sayang. Siapa tapi ya sayang? Nggak tahu juga. Nih lihat nih, kalau orang kaya temennya tuh kaya-kaya juga. Mas Danang? Ini Mbak yang kemarin ya? Iya Mas, betul. Saya Mbak-mbak yang kemarin Mas Danang tolak. Oh iya Mbak. Ada apa Mbak? Kok Mbak kesini lagi? Iya Mas, kebetulan saya ini mau ke perusahaan saya yang ada di desa ini, Desa Kalibagor. Terus saya juga mau ketemu Mas Danang. Mau ke saya Mbak? Emangnya ada apa ya Mbak? Kok Mbak Devi mau ke saya? Iya, saya datang ke sini mau mengucapkan terima kasih sama Mas Danang. Tapi bentar Mas, kok Mas Danang bawa tas? Emangnya Mas Danang mau kemana? Kebetulan saya ini mau berangkat keluar kota Mbak. Saya mau merantau. Hah? Mau merantau? Iya Mbak. Loh, buat apa Mas? Mas Danang sampai merantau? Ya, saya kan di sini tuh nggak punya pekerjaan, Mbak. Apalagi keadaan ekonomi keluarga saya di sini ya bisa dibilang keluarga gak mampu. Jadi saya memutuskan untuk pergi merantau agar bisa merubah keadaan hidup saya dan keluarga saya. Oh, jadi gitu Mas. Mbak, bentar ya Mbak, saya potong. Kelihatannya Mbaknya ini orang kaya deh. Tapi kok bisa sih Mbak? Mbaknya ini kenal sama si Danang yang orang miskin ini? Mas, kalau punya mulut dijaga ya. Saya kenal sama Mas Danang karena Mas Danang ini orang baik. Dia bantuin saya kemarin. Mbak, awas ya Mbak. Hah? Keluarga dia itu semuanya tukang tipu. Iya Mbak, Bung. dia itu cuma di depannya aja yang pura-pura baik. Nanti takutnya nih ya, lama-lama Mbak dipinjemin duit, terus dia kabur nggak bayar. Iya Mbak, soalnya keluarga dia itu sering pinjem uang sama tetangga-tetangga di sini, tapi nggak pernah dilunasin. Bung, kamu kalau ngomong nggak usah berlebihan kayak gitu, Bung. Tapi bener kan, hutang-hutang kamu masih belum lunas kan? Iya, tapi bukan berarti keluarga aku ini kabur dari tanggung jawabnya. Udahlah Mas, Mbak, saya ini gak ada urusan ya sama Mas dan Mbak. Percuma, mau bilang apa aja sama saya, gak bakal saya dengerin. Karena saya tahu pasti Mas Danang ini orang baik. Mas Danang, gini Mas, selain kedatangan saya itu ke sini mau bilang terima kasih sama Mas Danang, saya itu sebenarnya mau menawarkan pekerjaan sama Mas Danang. Hah? Mau menawarkan pekerjaan, Mbak? Iya Mas, jadi kan saya kemarin cerita kalau saya ini ya sama papa saya diberi perusahaan di daerah Kalibagor. Ya saya sih maunya Mas Danang kerja di perusahaan sana. Ya saya sih mau ngangkat Mas Danang jadi manajer. Hah? Jadi manajer? Loh, Mbak, kok bisa jadi manajer, Mbak? Orang ini orang miskin, Mbak, dan juga lulusan sekolahnya itu cuma SMA doang. Mas gak usah ikut campur ya. Gimana Mas Danang? Mas Danang mau nggak nerima tawaran saya? Ya daripada Mas Danang harus kerja di luar kota, merantau jauh dari keluarga, mending kerja di perusahaan saya aja. Loh, tapi Mbak Devi ini serius, Mbak, menawarkan pekerjaan sama saya. Dan Mbak Devi ini bilang saya akan dijadikan manajer. Ini beneran, Mbak? Ya serius Mas. Kemarin kan Mas Danang udah bantuin saya. Ya hitung-hitung ini balas budi saya terhadap Mas Danang. Saya kan nggak tahu kalau kemarin nggak ada Mas Danang, saya bakal kayak gimana. Ya tapi saya kemarin nolong Mbak Devi ini ikhlas, Mbak. Kenapa Mbak Devi ini membalasnya dengan yang berlipat-lipat ganda, Mbak? Udah Mas, nggak apa-apa. Ini nggak berlipat-lipat ganda kok. Menurut saya, ya ini sepadan atas apa yang Mas Danang lakuin terhadap saya. Mbak, emangnya Mbak yakin mau jadiin orang ini manajer? Mbak, dia itu banyak hutangnya, Mbak. Bisa-bisa nih ya, nanti kalau dia dikasih kepercayaan jadi manajer, dia itu bisa korupsi. Mbak, bisa diem nggak Mbak? Yang punya perusahaan itu saya. Kenapa Mbak yang ngatur? Pacar saya ini cuma ngasih tahu aja, Mbak. Gung, udahlah, Gung. Kan ini yang dikasih pekerjaan aku. Kenapa kalian yang repot sih? Mas Danang, ya udah Mas, besok saya tunggu Mas Danang di PT Aksana Jaya ya, di daerah Kalibagor. Mas Danang langsung datang aja, nanti saya ada di sana kok besok. Iya, terima kasih Mbak, terima kasih banyak. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, saya nggak bisa lama-lama ya Mas, soalnya masih ada urusan. Iya Mbak. Ya udah.
Oh, Mbak, ya. Mbak, saya iya. juga mau kerja, Mbak. Apaan sih? Mbak, Alhamdulillah ya Allah. Aku nggak harus merantau ya Allah. Karena aku jadi manajer, alhamdulillah. Aku, keluarga aku nggak bakal dihina lagi ya Allah. Gung, aku bakal buktikan Gung, kalau aku orang yang sering kalian hina bisa juga Gung sukses Gung. Ini berkat dari doa ibu aku Gung. Kalian merendahkan aku nggak apa-apa, tapi ingat Gung, takdir awas berkata lain Gung. Bisa-bisa keluarga kalian berdua yang hancur. kok garis tangan kamu malah enak kayak gini sih? Iya, ini berkat penghinaan dari kalian berdua. Mungkin Allah itu nggak terima kalian selalu merendahkan aku dan keluarga aku. Ngerti kalian? Oh, iya, aku minta maaf Nang kalau selama ini aku punya salah. Oh, Nang, Nang. kalau kamu jadi manajer, aku mau kerja, Nang. Nang. Duh. Sayang, ini gimana sayang? Kita malah jadi malu kalau kayak gini. Iya sayang, Duh. kamu kan dengar sendiri. Mbak-mbak itu bilang kalau Danang itu bakal jadi manajer. Manajer itu ya Gajinya besar pasti. bukan soal gaji lagi sayang, jabatannya itu di bawah yang punya perusahaan. Iya, sayang. Aduh, beruntung banget ya dia. Kalau kayak gini ceritanya, aku ini malah kalah nanti sama si Danang. Aduh, iya, sayang. Aduh, kalau kayak gini aku jadi pengen deh kerja juga sama ibu itu. Tapi ya udahlah, dari sekarang aku nggak kira menghina Danang lagi. Iya, iya, aku juga sayang. Aku pasti malu kalau ketemu Danang. Iya. Oh, ya udah sayang, mending kita jangan lanjut ke sana. Kita balik aja yuk. Iya, iya, sayang. Takut ketemu Danang lagi. Iya, malu. Sayang.